menandatangani suatu akte, meminjam uang, meminjam harta kekayaan. Kemudian karakteristik badan hukum. Diakui dalam lalu lintas hukum, misalnya dapat memiliki aset, memiliki rekening bank, menjadi wajib pajak, pihak dalam berperkara, dan lain sebagainya. Tersusun dalam suatu organ yang memungkinkan badan hukum tersebut berpikir, bertindak, dan sebagaimana layaknya manusia. Misalnya ada kewenangan untuk mengurus, namun ada pertanggungjawaban. Konsekuensinya badan hukum bertanggung jawab terhadap seluruh tindak, semisal kepada komisaris dan direksi yang memiliki kepentingan-kepentingan masing-masing, di mana selanjutnya interaksi di antara mereka menghasilkan balance of power dianggap sebagai kehendak perusahaan. Jadi para komisaris, para direksi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi, dan korporasi menerima keuntungan sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ya sebagai subjek hukum pidana. Hal ini juga diatur di dalam pasal 45 KUHP. Kemudian teman-teman mahasiswa juga harus memahami subjek hukum korporasi, di mana dengan badan hukum, korporasi adalah beranggotakan tetapi mempunyai badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri-sendiri, terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Korporasi atau perseroan yang merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seorang manusia, diperlakukan seperti seorang manusia sebagai pengembang hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Dalam konteks korporasi sebagai badan hukum, sebagaimana yang diatur pasal 45 KUHP, di situ menyebutkan bahwa badan hukum ini bisa berbentuk perseroan, kemudian bisa berbentuk bisa berbentuk koperasi dan bisa berbentuk koperasi dan bisa berbentuk yayasan ya. Jadi ada 3 badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang berbentuk koperasi dan yayasan. Namun badan hukum juga itu badan hukum yang ada di daerah ya, BUMD itu bisa dikategorikan sebagai korporasi, dan kemudian badan usaha yang bukan badan hukum juga dapat diminta tanggung-jawaban seperti firma, CV, dan badan usaha yang lainnya. Kontra bahwa ini korporasi sebagai subjek hukum pidana sebelum diundang-undangkan, bahwa masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada perseorangan, sehingga itu tidak dimasukkan di dalam KUP lama. Tingkah laku material syarat dapat dipidana, delik hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah yakni manusia. Pidana dan tindakan merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan kepada korporasi. Bahwa tuntutan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya menimpa orang yang tidak bersalah, bahwa prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma dasar dapat diputuskan apakah pengurus saja atau korporasi sendiri harus dituntut dan dipidana. Dalam hal ini syukurnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 45-nya menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, bisa badan hukum, bisa badan usaha berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum ya, di mana dipidana pengurus saja. Mengingat dalam kehidupan sosial ekonomi korporasi memainkan peranan penting, hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat. Dipidananya korporasi dengan ancaman adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi. Jadi korporasi itu bertanggung jawab, karena biasanya pegawai korporasi itu bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi dalam hal ini memperoleh keuntungan dari tindakan yang dilakukan oleh pegawainya. Oke, minggu depan kita akan membahas sedikit tentang doktrin-doktrin korporasi. Sampai ketemu minggu depan, dan sampai ketemu dalam pertemuan membahas terkait doktrin dapat dihukumnya korporasi. Sampai jumpa.